Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhaovan pada akhirnya dia melepaskan Xuan Soyu setelah orang tua itu Master Sekte Xuan dia memohon kepada cucu mengungkit perjanjian cucu dan juga masalah Sekte Xuan hingga membuat Zhaovan dia pada akhirnya melepaskannya. Bahkan setelah dirinya dilepaskan oleh Zhaovan di sini, Xuan Soyu dia masih bersumpah ingin merebut kembali cucu hingga membuat orang tuanya pun mencoba untuk dapat menghentikan ambisi gila dari putranya. Karena saat ini mereka tidak bisa melakukan apapun kepada Zhaovan, tapi mereka juga bersumpah kalau di masa depan mereka akan membalaskan ini semua. Namun apa yang dilakukan oleh Zhaovan yang melepaskan Xuan Soyu begitu aja membuat cucu dia pun bertanya kepada Zhaovan, apakah Zhaovan benar dia melepaskan Xuan Soyu? Bukankah ini akan menjadi masalah di masa depan? Pikir dari cucu. Namun di sini untuk Zhaovan dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir tentang itu semua karena dia melepaskan Xuan Soyu itu karena mereka sebelumnya telah membantu cucu dan juga Zhaovan. Dan di sini Zhaovan dia juga mengatakan kepada cucu kalau apa yang dilakukan oleh cucu adalah sesuatu yang tidak perlu, padahal sebelumnya Ning Er adalah tanggung jawabnya. Dan kenapa cucu malah ikut-ikutan? Jadi di sini Zhaovan lah yang akan mengambil alih semua masalah ini, ucap dari dirinya. Tapi untuk cucu dia pun menolak untuk dapat membiarkan Zhaovan yang mengambil tanggung jawab itu semua. Di mana cucu dia juga mengatakan kalau masalah yang dimiliki oleh Zhaovan adalah masalahnya pula, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi Zhaovan. Tapi itu juga membuat Zhaovan dia merasa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat manis di hatinya, yang membuat Zhaovan dia pun juga membenarkan apa yang diucapkan oleh cucu. Baiklah kalau begitu, masalahku adalah masalahmu, yang artinya masalahmu juga lah masalahku, ucap dari Zhaovan. Dan karena ini adalah masalah dari Sekte Xuantian, jadi akulah yang akan menyelesaikannya. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zhaovan membuat cucu dia pun mengatakan jika itu terjadi maka Zhaovan dia akan menjadi incaran. Tapi Zhaovan dia gak peduli dengan itu semua karena aku adalah seorang kultivator iblis dan aku yang akan menanggung semuanya. Dan ini bukanlah hal yang kecil dan juga bukanlah hal yang berarti untuk diriku, ucap dari Zhaovan. Dan dengan adanya dirimu di sisiku maka semua akan baik-baik saja, ucap dari Zhaovan yang membuat cucu yang mendengarnya kesemsem gak tuh mendengar ucapan yang diberikan oleh Zhaovan, yang membuat kini mereka berdua semakin kasmaran satu sama lain. Namun tak lama setelahnya, kini Yunhai dan juga pasukan macan terbang dan juga yang lainnya mereka pun bersatu berkumpul dengan Zhaovan dan juga pasukan dari Sekte Moche. Namun kedatangan Yunhai yang mengatakan kalau mereka telah menang besar dibenarkan oleh Gus Santong, di mana dia mengatakan kalau ini semua sudah berakhir berkat bantuan Tuan Muda ini. Karena begitu Tuan Muda ini turun tangan maka tidak ada lagi yang dapat menghentikannya, ucap dari Gus Santong yang menyombongkan diri kalau ini semua berakhir berkat bantuan dari dirinya. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Yunhai. Ya Tuan Muda Sanzi kecil, kau memang luar biasa, ucap dari Yunhai. Tapi di sini Yunhai dia juga mengatakan kepada Gus Santong, mungkin saja di masa depan jika kau ingin bertarung lagi tolong berikan sedikit aba-abanya, ucap dari Yunhai yang membuat mereka semua pun tertawa karena mereka tahu ketika Gus Santong udah mulai bertarung maka semuanya akan hancur lebur. Dan setelah berbicara dengan Gus Santong di sini Yunhai dia pun kembali mendekati Zhaovan dan dia juga berujar, Kazuo, kami memang sebelumnya tidak langsung menyerang gudang harta, tapi setidaknya kami juga masih dapat mengambil beberapa kesempatan ketika Sanji kecil mulai melakukan sebuah pergerakan. Kami berhasil mendapatkan beberapa barang jarahan, ucap dari Yunhai. Hei, melihat Yunhai yang telah membawa harta rampasan perang di sini, Zhaovan dia nggak peduli dan dia juga mengatakan kepada Yunhai untuk dapat mengambilnya semua. Sudah ambil saja semuanya. Karena mau bagaimanapun keluarga lo sudah banyak membantu, jadi itu semua untuk kalian saja, ucap dari Zhaovan. Tapi untuk Yunhai tentunya dia juga nggak enak hati dong, masa dia akan mengambil semua harta rampasan itu. Tapi ketika Yunhai dia melirik ke arah cucu, dia pun menyadari ada sesuatu hal penting yang harus ia bicarakan dengan Zhaovan tentang cucu, yang membuat Yunhai dia pun meminta kepada Zhaovan untuk mendekati dirinya karena ada sesuatu yang ingin dia lihat kan. Hei, sesuatu apa itu? Pikir dari Zhaovan. Dan ternyata itu adalah 3 lembar giok. Di sini Yunhai dia pun memberikannya kepada Zhaovan. Tapi ketika Zhaovan dia membacanya, dia pun merasa kalau ini adalah sebuah formasi 4 elemen, formasi Zuotian. Namun melihat Zhaovan yang tidak tertarik dengan formasi itu membuat Pak Tua Yunhai dia pun mengatakan kepada Zhaovan kalau itu hanyalah sebuah formasi 4 elemen, formasi Zuotian. Tapi masalah utamanya bukanlah itu, ada di kepingan ketiga, ucap dari orang tua itu. Dan ketika Zhaovan dia melihat giok ketiga di sini, dia pun cukup terkejut dengan apa yang telah dia temukan, dan itu membuat Zhaovan dia langsung melesat dengan sangat-sangat cepat pergi menuju sebuah tempat.
Dan di sudut lainnya, saat ini untuk Swan Soyu dan juga Master Sekishuan, mereka benar-benar kesal dengan ini semua. Tapi mereka juga nggak bisa melakukan apapun. Namun mereka juga bersumpah kalau di masa depan mereka pasti akan membalaskan ini semua. Swan Soyu, tenanglah, aku akan merebut kembali dirinya untukmu di masa depan, ujar dari orang tua itu sebelum tiba-tiba aja Swan Soyu digeprek oleh Zaufan yang datang tepat waktu. Namun melihat Zaufan yang tiba-tiba saja datang menghancurkan Swan Soyu tepat di hadapan dari orang tua ini, tentunya mengejutkan bagi master tua itu. Namun sebelum dia berkata sesuatu, di sini Zaufan dia berujar, Master Sekishuan, terima kasih atas bantuanmu tentang Ning Er. Dengan membiarkan Sekishuan Tian tetap ada di dunia ini, aku anggap hutang ini sudah selesai, ujar dari Zaufan yang tentunya hal itu mengejutkan bagi orang tua ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zaufan dan juga apa yang dilakukan oleh Zaufan kepada putranya, tentunya membuat orang tua ini dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Zaufan tiba-tiba saja datang kembali dan menghancurkan putranya, dan dia histeris bertanya apa maksud dari ini semua. Kenapa Zaufan dia menghancurkan putranya? Tapi Zaufan dia tidak berkata apapun itu. Dan setelahnya Zaufan dia pun kembali kepada Yunhai dan juga cucu dan juga yang lainnya. Di mana Zaufan dia pun langsung berbicara kepada Yunhai dan mengatakan untuk segera menghancurkan Gyo itu. Yunhai, hancurkan benda itu. Aku tidak ingin ada seorang pun yang dapat melihatnya. Baik sambut dari Yunhai yang kini dia pergi meninggalkan Zaufan dan juga cucu. Namun melihat Zaufan yang sangat misterius, tentunya membuat cucu dia pun bertanya ada apa dengan benda itu dan kemana Zaufan sebelumnya pergi. Tapi untuk Zaufan dia pun mengatakan kalau tidak ada apapun dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan Kinchan, kau bisa melakukan apapun yang ingin kau lakukan, tapi ingat, semua yang kau lakukan itu adalah tanggung jawabku. Dan kau boleh melakukan apapun yang ingin kau lakukan, dan aku juga akan melakukan apapun yang ingin aku lakukan kalau kau ada dalam bahaya, dan aku akan melakukannya dengan alasanku sendiri. Akan kuhadang segalanya, semuanya, sekalipun itu adalah jalan hidupku sendiri, ucap dari Zaufan yang sangat-sangat misterius yang tentunya membuat cucu dia pun tertegun dengan apa yang diucapkan oleh Zaufan. Dia nggak tahu apa itu, tapi cucu dia sadar kalau sepertinya Zaufan dia membutuhkan pelukan, hingga membuat cucu dia pun memeluk Zaufan, dan dia juga berujar di dalam hati kalau dia tidak pernah menghalangi Zaufan, dia tetap mendukung Zaufan apapun yang ingin dilakukan oleh Zaufan. Dia hanya bisa mendukung semua ambisi yang dimiliki oleh Zaufan. Namun melihat ekspresi dan juga kemana perginya Zaufan sebelumnya membuat Yangsha dia pun bertanya-tanya apakah sebenarnya Zaufan sebelumnya itu dia pergi menyingkirkan Swan Soyu, pikir dari Yangsha. Tapi di sini Yangsha dia juga penasaran dengan apa yang sebelumnya dibaca oleh Zaufan ketika dia berbicara dengan Yunhai, hingga membuat Yangsha dia pun mendekati Yunhai dan juga bertanya apa itu keluarga Luo, benda apa yang kau berikan kepada Zaufan. Tapi ketika Yangsha ingin tahu, di sini Yunhai dia pun menolak untuk dapat memberitahunya. Maaf tetua Yangsha, kau tidak berhak untuk mengetahui ini. Kazuo dia tidak mengizinkan siapapun dapat melihatnya, dan dia ingin benda ini dihancurkan. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh melihatnya lagi, atau Tuan Benda Swan Soyu dia tidak akan pernah dapat berakhir dengan baik, ucap dari Yunhai. Padahal Swan Soyu udah dilenyapkan oleh Zaufan. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zaufan. Cuman segini doang, lebih pendek daripada part-part sebelumnya. Ya seperti inilah Zaufan. Karena menurut gue ya cuy ya, untuk Joker ini sebenarnya kalau dulu kan itu 1 minggu 1 kali, tapi panjang banget. Sekarang 1 minggu 3 kali. Cuman ya kayak gini, dipotong. Seminggu memang 3 kali, tapi lebih pendek daripada biasanya. Ya mau bagaimana lagi. Dan kenapa Zaufan sangat murka dengan ini semua, dengan teknik itu? Karena itu adalah sebuah rahasia besar yang dimiliki oleh cucu, dan hanya cuculah yang memiliki kemampuan itu. Jadi inilah kenapa Zaufan sangat murka dan dia harus menghancurkan teknik itu, karena dia tidak mau sampai 1 orang pun tahu tentang ini semua, karena itu bisa mengancam cucu. Dan untuk cucu sendiri dia juga sebenarnya nggak diizinkan oleh Zaufan untuk dapat membacanya, karena itu bisa sangat membahayakan. Dan itu aja untuk part kali ini. Dan sebenarnya apa itu, kenapa jadi bahaya itu, nanti jawabannya ada sebelum Zaufan pada akhirnya dia bertemu dengan bintang suci. Sebelum pada akhirnya nanti Zaufan dia bertemu dengan bintang suci ketiga yang masih ada, yang ada di wilayah utara, sebelum perang besar di antara 5 benua terjadi. Itu jawabannya nanti ada sebelum Zaufan dia pergi ke alam kudus. Itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Soalnya nanti kalau gue kasih tahu itu apa, nanti apa ya, kurang menarik gitu. Tubuh eteral itu itulah dia. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.